Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur ya, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk malam hari ini kita sama-sama belajar ya, menyemangati diri kita, menambah iman kita, insya Allah menambah wawasan kita tentang wakaf ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti kita akan sama-sama dengarkan memberikan motivasi semangat kepada kita bahwa kita semua membutuhkan ya amal jariah berupa wakaf, dan kita semua adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berwakaf bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk orang-orang yang kita cintai insyaallah. Salam salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah teladan agung kita yang sama-sama kita rindukan ya. Dan hari ini adalah hari yang mulia. Hari ini adalah hari Maulid ya, hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut bersyukur ya, karena dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan ya. Kita semua hari ini alhamdulillah ya mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman ya dan nikmat Islam. Kalaulah bukan karena Rasulullah SAW yang mengajarkan ya, yang menyampaikan ya nilai-nilai Islam ini kepada kita semua, tentu kita semua masih dalam kesesatan ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kita menjadi pengikut umat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita bisa bertemu dengan Rasulullah ya, mencium tangan Rasulullah ya, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kira-kira apa keinginan Bapak Ibu kalau kira-kira diberikan kesempatan ya untuk bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tentu kita semua ya dengan apa namanya guru kita, dengan apa namanya idola kita ya, itu aja kalau kita lihat ya, orang-orang yang punya idola itu kan mengeluh-ngeluhkan idolanya ya, apalagi kita yang mana idola kita, kuduwah kita ya, uswah kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini adalah hari yang mulia tentunya ya, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan bisa banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, alhamdulillah ya, sepertinya sudah ada 40 peserta ya yang hadir di malam hari ini. Kita malam ini akan membahas sebuah tema yang tidak bosan-bosan ya kita selalu sampaikan, yaitu tentang wakaf ini ya. Malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu bagaimana kita bisa menyiapkan wakaf ya, mencicil wakaf bahasanya ya. Judulnya yang kita sharing kepada Bapak Ibu adalah mencicil wakaf gitu ya. Mencicil wakaf di dunia ya untuk membangun rumah di surga. Nah, kenapa tema ini kita ambil malam hari ini Bapak Ibu ya, kita semua yang mungkin malam hari ini ya sudah punya rumah, ya, sudah punya keluarga, sudah punya kendaraan, tentu ya untuk kehidupan kita di dunia ya yang kita sama-sama pasti akan tinggalkan ya, itu aja kita mampu ya kan, kita berusaha untuk apa? Untuk mencicil ya, untuk membeli ya, untuk menyiapkan tempat tinggal kita ya, keluarga kita, anak-anak kita di dunia ya. Nah, apalagi ya kita menyadari bahwa kehidupan kita yang kekal abadi adalah kehidupan kita di akhirat. Tentu tidak semerta-merta tiba-tiba kita langsung punya rumah di surga gitu ya. Ya kan? Tidak serta-merta kita langsung dapat kemuliaan di surga kalau kita tidak menyiapkannya. Ya, menyiapkan dengan apa? Ya, salah satunya insyaallah tema kita malam hari adalah dengan cara berwakaf. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda ya dalam sebuah hadis, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan di sana ya, man bana ya masjidan gitu ya, ya betul wajah Allah, orang siapa yang membangun masjid ya di dunia ya dengan mengharapkan ridho keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, banallahu lahu mislahu fil jannah. Allah akan bangunkan bangunan serupa dengannya nanti di surga ya. Dalam hadis yang lain disebutkan baitan lahu fil jannah.
di sebuah rumah di surga. Nah, ini kan temanya adalah bagaimana kita mempersiapkan bangunan tempat tinggal kita berupa rumah kita di surga dengan cara kita melakukan salah satu amalan, yaitu adalah wakaf ya. Baik Bapak Ibu semua, untuk sampai ke judul tersebut ya, kita perlu untuk sama-sama merefresh kembali gitu ya. Kenapa kita harus ngomongin wakaf? Karena begini Bapak Ibu ya, menurut Badan Wakaf Indonesia, ya Badan Wakaf Indonesia melakukan survei di tahun 2020 ya Bapak Ibu, nanti boleh lihat ada beritanya atau ada penjelasannya di websitenya Badan Wakaf Indonesia. Di sana dijelaskan bahwa setelah dilakukan survei ya kepada masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia gitu ya. Ini surveinya benar-benar serius dilakukan ya. Bahwa hasilnya apa hasilnya ya? Hasilnya sangat menyedihkan sekali ya, karena lebih ya dari 50% masyarakat muslim di Indonesia itu belum memahami wakaf ya. Dan yang lebih menyedihkan sekali adalah ya mereka menganggap wakaf itu tidak penting sama sekali gitu ya. Jadi wakaf itu ya, wakaf kan suatu hal yang sunnah, wakaf kan nggak penting ya. Wakaf kan kalau ada silakan, kalau nggak ada ya kan kita tidak ada keharusan melakukan wakaf gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang apa ya, jadi sebagian besar umat muslim di Indonesia masih melakukan sesuatu amal ibadah itu ya hanya karena itu wajib atau itu sunnah gitu ya. Berbeda dengan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ya, ketika mereka mendapatkan perintah ya, mendapatkan penawaran dari Rasulullah SAW, seperti Utsman bin Affan ya, suatu ketika pernah Rasulullah SAW menawarkan barang siapa yang bisa membebaskan sumur yang ada di Madinah ya untuk penduduk Madinah ya, maka dia akan diberikan kemuliaan surga ya. Nah, di sini kan Utsman tidak hanya tidak mengatakan apakah ini wajib ya Rasulullah, apakah ini sunnah, tidak gitu ya. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah ya menyimpulkan satu perintah Rasulullah ataupun ajakan Rasulullah atau sebuah motivasi dari Rasulullah itu sebagai suatu yang wajib atau yang sunnah gitu ya. Nah, jadi di masyarakat kita ya, kalau mungkin Bapak Ibu bisa baca juga beritanya ya, di Republika pernah menulis juga bahwa apa sih penyebabnya. Ya kenapa wakaf itu belum berkembang seperti halnya zakat gitu ya. Kenapa wakaf itu masih jauh sekali angkanya gitu ya. Padahal kan potensi wakaf ini di Indonesia kalau dihimpun ya dari seluruh umat muslim Indonesia itu luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, tetapi masih jauh dari harapan. Kenapa? Ya, nah ini karena ya masyarakat kita ya masih menganggap wakaf itu adalah sunnah. Ya itu lagi, balik lagi, sunnah. Jadi sesuatu yang sunnah ya tidak harus dilakukan. Ya, dan ada juga yang mengatakan berdalil ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha katanya ya. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya gitu ya. Pakai dalil itu untuk tidak mau berwakaf gitu ya. Ini kan meletakkan dalil yang salah gitu ya, bahwa dia mengatakan bahwa Allah kan tidak membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Ya, kalau saya hari ini belum ada kemampuan untuk melakukan wakaf, ya, maka ya saya tidak ada kewajiban untuk melakukan wakaf. Lagi pula Allah kan tidak membebani hambanya di luar kemampuan hambanya. Ya, ada yang beranggapan, wah wakaf nanti dulu lah, saya masih banyak PR ya, rumah aja masih ngontrak gitu ya. Kebutuhan anak sekolah masih banyak gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan lain masih banyak harus dipenuhi. Jadi untuk wakaf ini kayaknya nomor sekian lah gitu ya. Nah, ini anggapan-anggapan yang perlu kita luruskan gitu ya, karena bahaya anggapan-anggapan seperti ini. Kenapa? Ya, nah, untuk itulah di malam hari ini kita akan bahas gitu ya. Kenapa penting sekali kita membahas tentang wakaf. Jadi wakaf ini ya bukan sekedar kita memandangnya adalah apakah itu sunnah, apakah itu wajib gitu ya. Tapi bagaimana kita berpikirnya ya, ataupun menjadikan wakaf ini sebagai lifestyle kita gitu ya. Jadi begini, lembaga mana lagi nih yang mau kita bantu ya untuk kita bangunkan masjid ya, untuk kita bangunkan madrasah, untuk kita bangunkan pesantren ya. Anak yatim mana lagi yang mau kita sumbang gitu ya. Lembaga-lembaga wakaf mana lagi yang perlu bantuan seperti itu ya. Jadi bukan lagi berpikir wakaf mah sunnah, wakaf mah nggak wajib, wakaf itu untuk orang-orang yang sudah tua saja, yang mereka mau meninggal dunia, kalau saya masih lama, seperti itu. Nah ini kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini, karena ketika kami ya terus melakukan syiar wakaf, memberikan edukasi tentang wakaf, kita menggali informasi dari beberapa orang-orang ya,
Dan apa yang tadi saya sampaikan adalah seperti itulah anggapannya. Ya, anggapan dari sebagian besar orang bahwa wakaf itu suatu hal yang ya bagi kehidupan mereka adalah nomor sekian gitu ya. Ya, karena mereka berpikirnya adalah ya untuk zakat aja susah, untuk hidup sehari-hari aja susah, ya apalagi untuk berwakaf. Untuk itu malam hari ini coba kita bahas kenapa sih ya kita kuatkan diri kita lagi. Kenapa sih pentingnya kita membahas wakaf dan apa pentingnya ya kita mencicil wakaf atau merencanakan wakaf dalam kehidupan kita ya sebelum datang kematian kita. Ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang wakaf karena memang wakaf ini adalah sesuatu hal yang seharusnya ya menjadi sesuatu yang prioritas kita ya di luar ibadah kita yang lain seperti sholat gitu ya. Baik, ini slide-nya mudah-mudahan bisa dipahami ya ketika kita melihat gambar insya Allah akan mudah kita memahaminya. Baik, nah kita kenapa kita ngobrolin wakaf ya? Gitu. Ini diantaranya gitu ya. Wakaf itu sunnah seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi ini benar-benar apa yang kita temuin ya di lapangan gitu ya. Wakaf itu orang yang sudah lanjut gitu. Ada juga yang berwakaf seperti itu ya. Saya masih jauh gitu ya. Masih banyak impian yang belum selesai ya. Apalagi untuk berwakaf. Wakaf itu kan mahal. Wakaf itu harus punya uang lebih. Wakaf itu harus bisa bangun masjid. Wakaf itu harus dalam bentuk yang besar dan seterusnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, kenapa sih kita bicara wakaf sekarang gitu ya? Jadi kenapa sih kita ngoyo ngundang Bapak Ibu gitu ya? Setiap minggu kita undang untuk hadir acara ikutin Zoom wakaf. Kenapa sih segitunya gitu yang ngomongin wakaf Bapak Ibu ya? Kita bicara wakaf karena kita semua saya ya, Bapak Ibu ya hadir malam hari ini ada 50 orang lebih gitu ya. Kita semua sebenarnya lagi menunggu saja ya kain kafan yang sudah ditenun untuk kita itu kapan akan dibalutkan ke tubuh kita, kapan akan dipakaikan ke tubuh kita ya di beberapa minggu lalu ya bulan lalu ya 2 bulan yang lalu bahkan gitu ya lagi banyak-banyaknya ya apa namanya orang yang meninggal karena COVID ya mereka itu tidak ada satupun yang menginginkan kematian itu datang kepada mereka, tidak ada satupun yang menginginkan ya mereka dipakaikan kain kafan ya mereka. Sorry ya, sinyalnya sepertinya hilang tadi. Coba saya hubungkan lagi. Apakah sudah jelas sekarang suaranya? Ya, mohon maaf tiba-tiba terputus ya, saya yang hilang tadi. Oke, baik, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi sinyalnya ya. Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada satu orang pun ya yang menginginkan kematian itu datang pada diri siapapun ya. Saya juga kalau dipanggil ya juga pasti belum siap gitu ya. Orang-orang yang hari ini telah meninggal dunia, ya, mereka juga pada hakikatnya tidak menginginkan, ya, kematian itu datang kepada mereka, siapapun itu, ya. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, ya. Nah, artinya kita semua sebenarnya sedang menunggu kematian saja, ya. Menunggu satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya, ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah, ya, disempurnakan pahalamu. Nah, bicara tentang pahala. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain adalah hanyalah kesenangan yang memperdaya, ya. Jadi ayat ini ingin apa namanya menyampaikan kepada kita bahwa bicara wakaf pada hakikatnya adalah karena kita semua ya tidak adapun waktu yang berlalu ya setiap detik yang berlalu sebenarnya kita semua sedang menunggu ya mendekati liang lahat kita, liang kubur kita. Ya. Apa yang kita bawa? Nah, itulah masalahnya, gitu ya. Jadi kalau boleh jujur dengan diri kita masing-masing, kalau seandainya malam ini ataupun besok ataupun minggu depan ataupun bulan depan ataupun tahun ini, ya, tiba-tiba giliran kita datang, kematian itu datang kepada kita, masalahnya apa yang sudah kita siapkan untuk kita bawa? Ya. Setiap orang yang meninggal dunia, ya, secinta-cintanya dia, sesayang-sayangnya dia kepada pasangannya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, tidak ada yang mau untuk menemani mereka di alam kubur, gitu ya, menemani kekasihnya, menemani anaknya, menemani orang tuanya, ya, tidak ada yang menemani, kecuali apa? Kecuali amalnya. Nah, itulah balik lagi kepada wakaf, ya. Kita sudah punya amal apa? Ya, karena pada saat kita meninggal dunia, ya, keinginan orang yang meninggal dunia itu adalah ya, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 ya. Apa keinginan terbesar mereka?
mereka cuma pengen diberikan kesempatan sekejap waktu saja, sebentar saja. Untuk apa? Untuk melakukan wakaf. Ya, apa dalilnya? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya, mereka sambil menyesal mengatakan, ya Tuhanku, ya sekiranya engkau mau menunda ya kematianku sebentar saja, maka aku akan bersedekah. Ya, bersedekah di sini ya para ulama ya sebagian besar mengatakan ini sedekahnya yang jariyah, walaupun sedekah biasa juga bisa. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ya, dan aku akan menjadi orang yang solih. Nah, dari ayat ini coba kita ambil satu perenungan ya, bahwa bila mana keinginan terbesar orang yang setelah meninggal dunia, ya, impian terbesarnya mereka, ambisi terbesarnya mereka, cita-cita terbesarnya mereka, ya. Ya, kalau kita di dunia mungkin kita masih punya banyak keinginan lain ya, pengen beli ini, ya pengen meraih prestasi ini, ya pengen mencapai karir ini, ya pengen punya aset ini dan seterusnya, gitu ya, ya kan? Karena kita masih hidup di dunia ini, ya. Tetapi keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia itu, ya pengen satu aja, ya nggak pengen sholat dia, nggak pengen puasa dia, nggak pengen umroh dia, nggak pengen haji dia, nggak pengen baca Quran dia, nggak pengen sholat malam dia. Yang dia inginkan adalah berwakaf, ya, melakukan ibadah wakaf. Pertanyaannya untuk kita, lah, kenapa sih orang yang masih hidup ini, kita yang masih hidup ini, masih diberikan kesempatan bernafas ini, ya belum dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, menganggap wakaf itu sunnah, itu kan aneh, gitu ya. Menganggap wakaf itu nanti-nanti aja, ya, belum ada duitnya sekarang, gitu ya. Nah, ibaratnya haji dan umroh, kalau kita nggak pernah rencanakan, nggak pernah kita cicil, nggak pernah kita siapkan, sampai kapanpun kita nggak akan punya pahala wakaf. Ya, sampai mati pun kita nggak akan bisa punya pahala wakaf. Ya, nggak akan pernah kita punya wakaf kalau kita tidak memang meniatkan diri. Ya, masalahnya bukan mampu nggak mampu, ya, tetapi adakah ya keimanan yang kuat di hati kita bahwa kita menyadari ya bahwa kita sangat butuh wakaf itu. Ya, kita sangat butuh tuh amalan wakaf itu nanti. Ya, kenapa? Ya. Nah, ya sebelum saya lanjutkan, ya ini ada yang menarik nih ya. Jadi Utsman aja itu orang yang paling dermawan banget ya. Wakafnya udah nggak kehitung itu, sedekahnya udah nggak kehitung ya, infaknya udah luar biasa banget ya. Dalam beberapa kali Rasulullah menawarkan dalam peperangan dan seterusnya, itu Utsman orang terdepan ya dalam menginfakkan hartanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja dia menangis. Ya, ketika melewati kuburan, ya, dengan pahala wakaf, sedekah, infaknya yang sangat banyak. Ya, jadi Hani ini seorang dulu budaknya bertanya, ya Utsman, engkau diceritakan neraka dan surga, engkau nggak menangis. Tetapi ketika engkau melewati kuburan, kenapa engkau menangis? Ya, sampai begitunya, artinya jenggotnya Utsman ini sampai basah kuyup, saking sedihnya Utsman bin Affan. Ya, Utsman mengatakan apa? Ya. Aku pernah ya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dari tempat tinggal nanti di akhirat kelak. Ya. Fa in naja minhu. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, ya fama ba'dahu aisar. Maka setelahnya akan menjadi lebih mudah baginya. Ya. Fa illam yanju. Barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka proses setelahnya ya, dihisab setelahnya, melewati sirat setelahnya, ya, dilakukan mizan, timbangan amal kebaikan setelahnya, ya, itu akan lebih berat baginya. Ya, jadi disinilah ya, kuburan inilah penentu, ya. Nah, masalahnya yang nemanin kita di kuburan itu apa? Ya, apa yang bisa menemani kita di kuburan? Ya, kalau tidak rasanya di diri kita ini nggak ada yang spesial, nggak ada yang istimewa. Sholat masih sekedar menunaikan kewajiban, ya. Sholat malam juga masih jarang, baca Quran juga kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, ya. Kebaikan yang lain apa yang istimewa nggak ada, ya. Apalagi juga nggak punya wakaf. Lalu kita mau masuk surga itu dengan apa? Ya, lalu menemani alam kubur kita itu dengan apa? Ya. Maka Utsman melanjutkan di sini adalah ya ma raaitu manzaran qaf illa wal qabru afza'u minhu, ya. Aku tidak melihat satu pemandangan yang lebih menakutkan, kata Rasulullah, ya, daripada kuburan. Ya. Nah, karena ya kalau kita lihat di kemarin banyak banget ya Pak Anies itu nge-share ya kuburan-kuburan orang yang Covid itu, aduh luar biasa banget ya. Banyak banget gitu ya. Dan kita semua akan menuju ke sana. Ya, akan menuju ke sana. Tetapi di sinilah ada kabar gembira ya, dari Rasulullah SAW ya, memberikan kabar gembira untuk kita semua.
Apa? Ya dalam hadis ya riwayat Muslim, idza matal insan, dalam riwayat yang lain idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, inqata amaluhu, putus semua amalnya, selesai sudah. Ya, selesailah sudah amalnya kecuali 3 perkara. Ya, kecuali 3 hal yang bisa terus memberikan pahala. Ya, amal sudah putus tetapi ada 3 yang bisa memberikan pahala terus-menerus. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Ini kan bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita. Ya. Nah, telah diberikan kabar gembira ini, tetapi balik lagi ke yang awal tadi, masih dianggap sunnah. Kan aneh. Masih dianggap nggak wajib, masih merasa nggak butuh. Allah, wakaf itu buat orang-orang tertentu saja. Saya kan nggak mampu, saya kan nggak bisa. Saya kan nggak punya. Ya, bukan masalah nggak bisa, bukan masalah nggak punya, bukan masalah nggak mampu. Keinginan kuatnya nggak ada. Ya, dengan adanya hadis Rasulullah ini, ya harusnya kita menyadari ya bahwa inilah bentuk cinta kasih sayang Rasulullah pada kita. Ya kalau 2 hal yang lain, ya kita mungkin bukan orang punya ilmu, ya kita bukan ustadz, bukan ulama yang bisa menulis buku, yang bisa mengajarkan Al-Quran, yang bisa mengajarkan nilai-nilai agama sehingga itu dipakai untuk ibadah, sholat dan seterusnya. Ya ataupun mungkin kita orang tua yang biasa-biasa aja, nggak bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, tetapi kan semua orang punya peluang untuk bisa punya wakaf. Ya, karena wakaf itu sekarang mudah, simple gitu ya. Untuk berwakaf ratusan juta itu ada metodenya, ada caranya, sangat mudah. Ya. Nah, dengan anak yang soleh pun ya usia kita semua terbatas. Bapak Ibu yang hari ini tadi ikut Zoom malam ini ya. Sholat Isya tadi kira-kira atau sholat maghrib tadi, sempat nggak kita setelah salam kita angkat tangan kita kalau kita berdoa ya Allah ya ampuni dosa orang tuaku, Allah maghfirli dzunubi wali walidayya, sempat nggak kita? Atau justru kita langsung aduh belum makan, aduh balas WA, langsung salam, langsung bubar gitu ya. Berapa kali sehari kita mendoakan orang tua kita. Nah, kalau kitanya aja ya mulut kita itu kadang sering lupa mendoakan orang tua kita, bagaimana nanti anak-anak kita? Ya sedangkan usia kita pun terbatas. Tetapi bila kita punya sedekah jariyah, ya inilah yang mungkin satu-satunya amalan yang bisa kita harapkan. Ya apa? Yang terus memberikan pahala buat kita. Maka gitu ya, amal jari berwakaf ini adalah bekal yang sangat dibutuhkan. Ya. Oleh siapa? Oleh kita semua. Ya. Oleh orang yang nanti akan meninggal dunia. Karena wakaf inilah yang akan terus memberikan pahala, ya, menambah berat timbangan amal seseorang bagi siapa yang melakukannya, ya, bagi siapa yang menyiapkannya ketika mereka masih hidup di dunia. Nah, pertanyaannya berapa lama kita hidup di dunia? Ya, ada yang tahu? Ya, kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. 60-70 tahun aja, ya. Ada yang lebih dari itu tapi nggak banyak. Ya. Nah, hari ini kita yang udah usia 40, 50. Berarti kan kita sebenarnya sudah bisa menghitung berapa lama lagi kita akan hidup di dunia. Apalagi kondisi Covid kemarin gitu ya. Kita tahu ya banyak sekali yang meninggal di bawah 50, di bawah 40 juga banyak gitu ya. Yang meninggal muda. Artinya apa? Artinya hidup dunia cuma sementara. Apa yang kita telah kumpulkan, kita himpun ya, sertifikat, kendaraan, semuanya lah ya, follower. Nggak ada yang bermanfaat kecuali mau kita bawa. Ya kecuali mau kita alokasikan ya. Rumah mewah, kendaraan, tabungan, deposito, barang branded, logam mulia, permata, ya, perhiasan dan seterusnya. Ini ya ada 2 aja. Ya akan menjadi warisan ya atau menjadi hak orang lain nantinya ya, ataukah mau kita bawa ya untuk menjadi teman kita nanti di alam kubur. Itu artinya kita wakafkan gitu ya. Nah, berapa lama hidup di akhirat? Ini perlu ya penting juga kita sadari bahwa perbandingannya adalah hidup dunia ini kan cuma sementara, sebentar aja. Yang kekal selama-lamanya itu adalah kehidupan akhirat. Tetapi balik lagi kepada yang awal tadi gitu ya, untuk kehidupan kekal di akhirat nanti ya ternyata masih banyak gitu ya yang melalaikan untuk mempersiapkan diri ya membangun rumahnya di surga kelak ya. Bahkan ya dalam satu survei juga itu ya, saya agak nggak enak sebenarnya ngomongnya di sini gitu ya, karena ini fakta gitu ya bahwa ya lebih dari ya 95% ya umat Muslim di Indonesia itu belum melakukan wakaf. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini sedih nggak dengar informasi itu? Ya saya sedih gitu ya. Baru 5% aja ya kira-kira yang sudah melakukan wakaf.
Ya, tetapi kalau sedekah, mungkin zakat, ya infak, ya rata-rata orang melakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Ya, tapi khusus untuk wakaf, ya itu masih masih jauh sekali, gitu ya. Jadi kehidupan akhirat yang kekal abadi itu, ya, yang selama-lamanya dalam Quran disebutkan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya, abada, ya, selama-lamanya. Nggak ada batas. Ya, itulah kehidupan kita yang kekal abadi. Masalahnya, ya kehidupan yang abadi inilah kadang kita terlupa gitu ya untuk mempersiapkannya. Ya, bahkan nggak pernah mikirin, ya, wakaf kan itu untuk orang lain yang kaya, yang mampu. Saya mah nggak punya. Nah, inilah mindset yang perlu sama-sama kita luruskan ya di malam hari ini. Nah, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Jadi perumpamaan dunia ya dan akhirat itu ya itu seperti perumpamaan orang yang mencelupkan jari telunjuknya itu fil yammi, di lautan, bukan di gelas ya, bukan di sungai, tapi di lautan. Ya, kemudian diangkatlah jari telunjuknya tersebut lalu disisah ujung jari telunjuknya itu di ujung kukunya, itulah dunia yang kita kejar ya, yang kita berusaha gitu ya. Ya, itulah dunia yang kecil, yang sedikit itu. Itu ya. Nah, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi, hitunglah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum engkau nanti dihisab. Coba kita lihat gambar di slide ini, ya. Itu kan ada timbangan dosa dan timbangan amal. Nah, siapa yang bisa meyakinkan dirinya atau hari ini dengan penuh keyakinan 100%, gitu ya, bahwa timbangan amalnya sudah lebih berat daripada timbangan dosanya. Ada yang berani? Ya. Ada yang berani? Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Ya. Nggak ada. Nggak ada di antara kita yang yakin 100% bahwa kita sudah banyak amal daripada dosa kita. Ya, sedangkan zaman sekarang ini peluang melakukan dosa itu lebih mudah. Ya. Ya, orang melakukan dosa dengan membayar itu mau gitu ya. Tetapi membayar kebaikan, membayar wakaf itu setan menakut-nakuti gitu ya. Kemarin Ustaz Hatta menyampaikan ya ketika kita ikrar wakaf di Kampung Mafiro itu ya. Jadi untuk kebaikan itu ya untuk berinfak, bersedekah, berwakaf itu setan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Janganlah berwakaf, janganlah berinfak. Ya. Nanti apa? Nanti anak sekolah kamu gimana? Nanti untuk makan kamu gimana? Ya, nanti untuk keperluan kamu haji gimana? Nanti untuk keperluan kamu jalan-jalan gimana? Gitu ya. Ya ini. Ya, itu surat Al-Baqarah 268 itu ya, dijelaskan kemarin seperti itu. Ya, jadi ya seperti itulah. Ya. Nah, jadi malam hari ini coba kita lihat dari gambar slide ini gitu ya. Mana timbangan amal kita yang lebih berat, dosa atau amal? Nah, kalau kita semua sadar diri bahwa dosa kita masih lebih banyak, lah kalau tiba-tiba kita mati, kalau kita tiba-tiba meninggal dunia, apa yang bisa memberatkan timbangan kita ini? Ya, maka kalau kita punya wakaf, itulah harapan terakhir kita. Wakaf kita menjadi masjid, wakaf kita menjadi madrasah, wakaf kita menjadi kelas belajar, wakaf kita menjadi rumah sakit. Waduh, ya dimanfaatkan oleh orang, dimanfaatkan oleh umat, oleh masyarakat. Ya, mereka beribadah, mereka berobat di sana, mereka belajar di sana. Itu kan terus menambah timbangan pahala kita. Ya, berat. Ya, walaupun kita udah mati, walaupun kita meninggal dunia, tetapi pahala kita terus bertambah, 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 bertambah terus. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan ada amalan yang menambah pahala kita kalau kita nggak menyiapkan dari sekarang? Kalau kita masih berpikir wakaf itu sunnah, kalau kita berpikir wakaf itu untuk orang yang mampu, tidak. Wakaf itu siapapun butuh, ya, siapapun orangnya butuh wakaf. Kenapa? Ya karena inilah menjadi harapan terakhir kita, ya, yang mana kita ini ya sangat butuh penambah timbangan amal kebaikan kita. Ya, maka kata ulama ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, wa khairul buzur al-yaum al-waqaf. Dunia ini adalah ladang akhirat, tempat menanam, ya. Dan sebaik-baiknya bibit tanamannya adalah wakaf. Ya, adalah wakaf. Jadi dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya bahwa ya wakaf ini bisa melapangkan jalan kita menuju surga. Ya, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga wa jannah. Ardhus samawati wal ardh, yang disediakan untuk yang luasnya sudah langit dan bumi, ya, waidat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
ya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan dia lapang ataupun dia sempit. Ya. Jadi tantangannya di sini bukan berarti kita nunggu ada kelebihan harta baru kita wakafkan. Sempit pun kita siap ya untuk bersedekah, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sedikit pengertian apa itu wakaf ya. Wakaf adalah ya menyerahkan harta kita atau sebagian saja di sini ya. Bahkan disebut sebagian saja ya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk batas waktu tertentu atau namanya disebut dengan wakaf berjangka gitu ya. Untuk kepentingan umat ya, untuk keperluan ibadah dan kemaslahatan umum menurut syariat. Ya, atau wakaf itu adalah menyerahkan harta kita ya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat gitu ya. Jadi ada hak umat di sana, ada hak Allah yang Allah sebenarnya nggak butuh harta kita gitu ya. Allah nggak butuh harta kita, kita lah yang butuh harta kita. Ya, ketika kita nafkahkan, ketika kita infakkan, kita sedekahkan Allah Subhanahu wa taala, nah kemaslahatan itu adalah untuk umat. Itulah disebut dengan wakaf ya. Jadi wakaf itu yang membedakannya dengan sedekah biasa ada rukun. Ya, itulah yang membedakan wakaf. Yang pertama ada namanya mauquf. Ada namanya wakif atau al-muwakif, orang yang berwakaf. Ya. Yang kedua ada mauquf, hartanya itu yang apa diwakafkan. Boleh kendaraannya, boleh tanahnya, boleh uangnya gitu ya. Yang ketiga ada namanya mauquf alai. Siapa nih penerima manfaatnya atau buat apa nanti? Ya, buat duafa, ya buat pendidikan, buat dakwah, buat masjid dan seterusnya. Ya buat rumah sakit. Ya, kemudian ada nazir ya, yaitu ada lembaganya, ya nazir wakafnya, lembaga pengelola wakafnya tersebut. Yang kelima ada namanya sirat atau ikrar wakaf. Ya. Jadi wakaf itu harus diikrarkan, harus dinyatakan, harus diucapkan ya ataupun dengan tulisan ataupun dengan lisan gitu ya bahwa apa yang dia punya itu ini saya wakafkan untuk masjid, ini saya wakafkan untuk madrasah, ini saya wakafkan untuk anak yatim, ini saya wakafkan untuk menjadi maslahat buat umat dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan wakaf. Maka diperlukan adalah ikrar wakaf. Ya. Jadi sedikit contoh ya untuk motivasi kita ya. Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah ya di hari datang ke Madinah ini kan Rasulullah telah mencontohkan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah membangun masjid. Ingat sebelum Rasulullah membangun masjid Rasulullah membeli tanah loh. Ya. Membeli tanah dari anak yatim yang itu tanah diwakafkan ya kemudian dibangunkan masjid ya dan para sahabat radhiyallahu anhum ini berlomba-lomba loh. Jadi ada namanya Abdurrahman bin Auf itu tanahnya cukup banyak itu. Ya, diserahkan untuk perluasan Masjid Nabawi. Ya. Kita kebayang ya hari ini kalau kita lihat ya, orang sholat di Masjid Nabawi ini ya, itu kan jutaan orang setiap tahunnya. Ya. Yang pahalanya 1000 kali lipat dibanding dengan sholat masjid lain. Itu kalau dulu seandainya kita hidup pada zaman itu dan kita punya kesempatan berwakaf pada waktu itu di situ, ya itu kan luar biasa. Pahalanya sampai hari ini diterima. Ya. Kemudian juga Masjid Quba, ya masjid yang juga punya fadilah, ya mendapatkan fadilah sholat di situ adalah mendapatkan pahala umroh, ya ini juga dibangun dengan wakaf ya dan di atas tanah wakaf. Ya. Juga dicontohkan juga oleh Umar ya, wakaf tuh nggak harus bentuk masjid kok, nggak harus bentuk tanah. Wakaf perkebunan juga boleh, juga bisa gitu ya, yang hasilnya diberikan untuk umat ya. Juga wakaf Utsman bin Affan ya melalui wakaf sumur ya. Wakaf sumur ini kan sudah dicontohkan oleh Utsman ya, yang airnya kemaslahatannya untuk umat, untuk penduduk Madinah pada waktu itu. Yang sampai hari ini ya di lokasi tersebut ditumbuhi kebun kurma ya, Mazra'ah Bi'ar Utsman ya di daerah Masjid Qiblatain ini ya di daerah Sultanah namanya di Madinah itu. Ya sampai hari ini ya masih berbuah ya dan hasilnya ya itu dikelola oleh pemerintah Arab Saudi ya, keuntungannya diberikan untuk umat ya, diwakafkan dan luar biasa ya. Kekayaan Utsman sampai hari ini masih terus mengalir luar biasa. Nah, pada zaman Khilafah Umayyah, ya pada waktu itu rumah sakit sudah ada yang gratis. Bapak Ibu, ya hari ini rumah sakit itu mahal ya, mahal banget. Ya masuk rumah sakit sehari minimal 2-3 juta, 5 juta ya, 2 hari 10 juta keluar ya. Belum lagi kalau kita sebulan di sana ya, yang Covid kemarin tuh rata-rata bisa 200 sampai 500 juta ya keluar dari rumah sakit. Itu luar biasa banget ya. Pada waktu itu sudah gratis ya di zaman Umayyah. Dari mana gratisnya? Ya dari wakaf. Ya. Kemudian Al-Azhar. Dulu adalah Masjid Jami Al-Azhar ya pada waktu dinasti Fatimiyah. Ya, ini dibangun masjid kemudian diwakafkan ya sampai hari ini menjadi kampus ya, universitas terbesar di dunia ya yang sudah lebih dari 1100 tahun usianya ya. Kebayang kita ya, orang yang belajar di sana, kuliah di sana, menuntut ilmu di sana ya.
luar biasa orang yang berwakaf pada waktu itu, menerima pahala jariyahnya, ya. Juga wakaf Raja Abdul Aziz, ya, tanah yang dibangun di atasnya hotel Tower Zamzam atau Abrajil Bait namanya. Ya, ada hotel bintang 5 di sana, ya, ada Rutana, ya, ada Raples, ada eh, Swiss Hotel, ya. Itu kan mereka sewa tuh. Jadi ketika keuntungannya itu, ya, itu diberikan, ya, untuk apa? Membiayai operasional Masjidil Haram. Ya, dari mana? Dari keuntungan hotel ini. Itu luar biasa. Nah, yang keren juga, ya, orang Indonesia ini, ya, orang Aceh, ya, datang ke Mekah. Ya, pada waktu itu dia membeli tanah di Mekah, ya, kemudian dia mewasiatkan dalam wasiat wakafnya. Dalam gambar ini, Bapak Ibu, ya, di bagian belakang itu tuh ada wasiat wakaf yang dia tulis dalam bahasa Arab, ya. Bahwa salah satu wasiat wakafnya adalah, ya, harta keuntungan dari wakaf itu nanti, ya, hasil dari pengeluaran wakaf itu nanti, ya, diberikan kepada setiap orang asal Aceh yang melaksanakan ibadah haji. Ya, dapat uang sebesar 1.200 real, sekitar 4 sampai 5 juta rupiah. Ya, total yang sudah diwakafkan, ya, keuntungan dari pengelolaan tanah sewa ini, ya, yang dibangun dari hotel-hotel ini, ya, itu sudah 5,2 triliun, Bapak Ibu. Ya, inilah yang kerennya, ya. Jadi meninggal dunia tetapi pahala jariah terus mengalir. Nah, pengen nggak sih kita punya kayak gini? Gitu ya. Pengen sih pengen, tapi duitnya dari mana gitu ya. Caranya gimana? Nah, itulah gitu ya. Nah, ini juga di Indonesia ya, ada Monas ya. Emas di atasnya itu tuh wakaf loh ya, dari Teku Markam namanya. Luar biasa kan? 28 kilogram itu wakafnya dia. Kemudian juga ada Stadion Istora ya, dari Pak Hartono berwakaf 5.000 meter persegi ya, dan gedung MPR DPR itu kan juga wakaf ya. Dari mana? Ya, dari pendiri Pondok Pesantren Darun Najah. Ya, luar biasa gitu ya. Nah, pertanyaan buat kita ya, dari yang apa yang tadi kita jelaskan ya, bahwa pengen nggak sih kita ya sebagai orang beriman ya, sebagai orang yang mencintai Rasulullah, sebagai hamba Allah ya, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat dengan berwakaf. Ya, karena sebagian besar hampir seluruh para sahabat itu berwakaf gitu ya. Tentu pertanyaan tadi nggak usah jawab ya, karena pasti kepengen ya. Yang nggak kepengen ya dipertanyakan ya keimanannya. Masa iya kita nggak pengen punya wakaf gitu kan? Ya kan? Pede banget kita. Artinya kita merasa udah siap banget ya, apa namanya, untuk menghadap Allah dengan ibadah kita yang lain gitu mungkin ya. Nah, jadi berapa yang pantas ya? Pertanyaannya bukan lagi hitung-hitungannya kita mikirnya inilah sisa, inilah ada yang bisa, enggak. Hitungannya tuh berapa yang pantas untuk Allah ya. Berapa sih yang pantas wakaf kita untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau kita bicara tentang wakaf pantasnya berapa, kita berpacu pada ya, acuan kita adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan sana. Jadi suatu ketika Rasulullah datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu itu dia sedang sakit ya, di haji wada pada waktu itu ya. Nah, kemudian apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad balagha bi minal waji' ma tarah. Ya Rasulullah, kau melihat aku, kondisiku saat ini benar-benar dalam kondisi sudah berat sekali kondisinya gitu ya. Wa ana dzumalin, aku punya banyak harta ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Nggak ada yang mewarisi hartaku ini kecuali hanya satu anak perempuan saja. Ya. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah boleh ya Rasul aku bersedekah? Aku sedekahkan ya, sepertiga dari harta. Bi thulutsai itu 2/3 ya. Bi thulutsai 2/3 mali. Rasulullah, la, ya, nggak boleh ya. Asyatru ya Rasulullah, ya, setengahnya ya Rasulullah, nggak boleh juga, la, ya. Qultu ats-tsulus. Nah, baru sepertiga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ats-tsulus, ya, sepertiga. Was-tsulus katsir. Dan sepertiga itu banyak, kata Rasulullah. Sepertiga itu udah banyak. Ya. Nah, apa yang menarik kata-kata Rasulullah? Ini renungan buat kita para orang tua gitu ya, para bapak, ya, para pencari nafkah, ya. Ayo kita dengar kata-kata Rasulullah ini, ya. Innaka, ya, engkau antadzara warasatak aghniya, engkau tinggalkan ahli warismu itu mereka kaya. Ya, aghniya itu kan kaya, berkecukupan. Aghniya ghaniyun, kaya kan? Aghniya, mereka kaya. Ya, khairun, lebih baik bagimu. Ya, min antadzarahum 'alatan yatakaffafun nas, daripada kau tinggalkan mereka gini nih tangannya. Ya, minta-minta sama orang lain. Ya, ngandalin saudaranya, ngandalin orang tuanya, ngandalin tetangganya. Ya, itu kan
Rasulullah nggak memperbolehkan seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Kita harus siapkan ya untuk ahli waris juga. Jangan diwakafkan semua gitu ya. Jadi ini menarik ya. Jadi dari hadis ini ya, idealnya berapa wakaf kita? Sepertiga. Nah, gimana caranya biar kita bisa berwakaf sepertiga? Ya, nah sekarang kita tinggal hitung aja. Ya, berapa harta kita yang kita punya, ya, rumah kita, kendaraan kita, ya. Ya udah hitung totalnya berapa sekian M atau ratusan M mungkin. Ya udah, hitung sepertiganya, itulah yang fantas kita wakafkan. Gimana caranya? Ya, ada caranya. Ya gitu ya, dengan ikut programnya nanti biar kita hitung. Nah, kalau ada uang di rekening Bapak Ibu semua malam hari ini, ya, baik itu di deposito, di rekening, ya mau nggak diwakafin buat bangun masjid? Ya, 500 juta aja. Ya, 500 juta aja. Ya, masjid 500 juta itu nggak mewah kok, kecil. Ya, rumah aja, ya yang ukuran berapa itu kan 1 M, 2 M, ya 3 M, 5 M, 10 M. Ya, masjid yang bagus, ya paling nggak ya di atas 10 M. Gitu ya. Anggaplah kita mau membangun masjid 500 juta. Ya, uangnya yuk serahkan ke lembaga yang nanti akan membangunkan masjid. Gitu ya, 500 juta. Ada belum uangnya sekarang? Ya. Ya. Nah, inilah yang malam ini tema kita, gitu ya. Tema kita adalah ya, kita membangun masjid yuk. Ya. Siapin dananya. Ya. Man bana masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa membangun masjid, Allah bangunkan serupa ya dengannya ya di surga nanti. Jadi ini menarik ini, ada kata-kata ya, banallahu lahu mithlahu, serupa. Ya, sama, semisal dengannya di surga nanti. Ya. Ini kan menunjukkan apa? Ya, kalau kita tahu orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu, mereka tuh jarang banget ya, hampir nggak ada bisa dibilang ya, yang membangun masjid itu rame-rame. Ya, kalau di Indonesia ya memang karena mungkin ya tetap artinya gini ya. Di Indonesia kan ada apa namanya, tidak semua orang punya kelebihan uang gitu ya, tapi pengen ikut serta membangun masjid gitu ya. Akhirnya mereka nyumbang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Gitu ya. Tetapi kalau orang Arab ya rata-rata mereka bangun masjid itu sendirian benar ya. Duit dia sendiri bangun masjid. Karena mereka memahami hadisnya ya, siapa yang bangun masjid gitu ya, akan dibangun keserupa dengannya. Kalau masjidnya bagus ya harapannya nanti di surga dibangunkan masjid yang bagus sesuai dengan apa yang mereka bangun ketika di dunia gitu ya. Walaupun ya dalam Al-Qur'an kan juga disebutkan ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan sekecil biji zarrah pun kebaikan, dia akan melihatnya. Nah, artinya tentu dari ayat ini pun kita sadar, kita tahu ya bahwa yang kecil aja Allah perhitungkan. Ya, apalagi kalau kita bisa berwakaf besar. Apalagi kalau kita bisa berwakaf 100 miliar. Apalagi kalau kita bisa berwakaf 10 miliar. Tentu pahalanya berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil aja dapat pahala, apalagi yang besar. Yang maslahatnya lebih besar, yang manfaatnya lebih besar. Kan seperti itu. Nah, masalahnya kalau kita ya pengen berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada pada malam hari ini, ya berarti kita harus nabung dulu dong. Ya kan? Baru nanti bisa diwakafin. Berapa lama kita nabung? Ya, ada 2 cara nih. Cara manual pertama, ya. Anggaplah kita bisa 1 juta sebulan. Contoh ya, 1 juta sebulan. Contoh saja ini, ya. Berarti ya untuk terkumpul 500 juta ya, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan ke-500. Baru terkumpul 500 juta. 500 bulan itu tuh setengahnya 1000 bulan, setengahnya Lailatul Qadar. Setengahnya itu berarti 41 tahun 6 bulan. Masalahnya usia kita hari ini yang sudah 40 kan usia 80. Yang usia yang sudah 50 nanti di usia 90 nanti baru bisa terkumpul 500 juta. Masalahnya ada yang jamin nggak? Uang tersebut nggak kita ambil, uang itu nggak kita pakai, usia kita sampai. Ya kan, itu kan masalahnya kan? Ya kita pengen sih berwakaf 500 juta, 1 miliar, ya udah kita bismillah, tabung, cicil gitu ya. Tetapi jamin nggak nyampai ke sana. Ya, nah kalau nggak jamin maka ada programnya, yaitu program Revolus Syariah Alisya, cara kuantum ini namanya. Ya, berwakaf cara kuantum itu apa? Ya, kita ikut programnya, anggaplah kita mampu ikut program yang 1 juta sebulan. Gitu ya. Nah, setelah kita ikut program ini, kita langsung melakukan ikrar wakaf namanya, melakukan ikrar wakaf, melakukan janji wakaf ya. Untuk apa? Memilih nazir yang kita inginkan untuk kita amanahkan ya. Wakaf kita itu untuk apa?
Nah, di antara nazir-nazir yang sudah kita bekerja sama ada Al-Azhar, ya, ada Dompet Duafa, ada rumah wakaf, ini rumah zakat, ada inisiatif wakaf, ya, ada wakaf mandiri, ini yatim mandiri, ya, ada wakaf ikadi, ya, wakaf ikadi yang saya jelaskan. Kemudian ada wakaf kampung Maghfirah, ya, dan ada wakaf Yakesma. Kita boleh melakukan ikrar wakaf ke lembaga ini, ya. Nah, tugas kita adalah ya melakukan iuran tabaruk setiap bulannya, ya, bulan kedua, bulan ketiga, terus ya kita lakukan, ya. Nah, tetapi kalau seandainya qadarallahu taala ya kita meninggal dunia, ya, anggaplah bulan keempat atau bulan kelima atau bulan keenam atau tahun kedua atau tahun ke-10, ya. Ya terserah lah, kita namanya yang meninggal kan nggak ada yang tahu, ya. Kita paling tidak sudah punya programnya wakaf ini. Nah, maka bila mana terjadi risiko meninggal dunia pada diri kita, ya, wakaf kita tadi yang 500 juta, ya, program wakaf yang kita ambil tadi 500 juta, itu sudah bisa diserahkan kepada lembaga wakaf ini, ya, dan langsung dikelola oleh beberapa lembaga wakaf ini, ya. Nah, kalau kita serahkan wakafnya tadi, ikrar wakafnya kepada Dompet Duafa, maka nanti Dompet Duafa akan bangunkan rumah sakit, ya. Dompet Duafa sudah mempunyai beberapa rumah sakit gratis, ya. Yang rumah sakit ini orang berobat di sana gratis, ya. Kemudian kalau kita ikrar wakaf ke Al-Azhar, nanti dibangunkan masjid atau buat pendidikan atau buat nanti mobil jenazah, ya. Atau kalau kita berwakafnya ke rumah wakaf, nanti bisa dibangunkan namanya SD, ya, sekolah-sekolah di daerah pinggiran ini, ya, namanya sekolah juara atau buat juga wakaf air bersih dan wakaf perkebunan. Nah, atau juga ke inisiatif wakaf, ya, punya program mereka membangunkan sumur-sumur di seluruh Indonesia yang memang kekurangan air, ya, termasuk juga wakaf klinik. Ya, itu dilakukan oleh inisiatif wakaf. Nah, kalau kita mau berwakaf untuk masjid, ini ada lembaganya khusus, ya, namanya Lembaga Wakaf IKADI, Lembaga Wakaf Ikatan Dai Indonesia, ini membangun 1000 masjid di seluruh Indonesia. Ya, punya program bagaimana setiap wilayah, setiap desa itu ya punya masjid dan sekalian disiapin imamnya. Itu kan bagus banget ya. Tujuannya apa? Tujuannya masjid dibangun biar makmur, biar semarak, ya, biar bisa membina umat di dalamnya. Ya apa gunanya kita bangun masjid kalau masjid kita nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dipakai ibadah, nggak pernah dipakai kajian, kosong aja masjid. Nah, tetapi IKADI membuat sebuah program membangun masjid dan sekaligus menyiapkan program-programnya sehingga masjid itu semarak gitu ya. Dan kita kemarin melakukan ikrar wakaf nih ke IKADI. Ya ini contoh ya. Ada Ibu Teresia ya. Kita doakan hari ini sedang sakit ibu ini ya. Jumat kemarin kita ikrar wakaf. Yang benar-benar sembuh ya, mengikrarkan wakafnya 450 juta ini kepada IKADI ya. Ini juga ada Ibu Yayang ya, juga sekitar 135 kalau nggak salah ya, ikrar wakafnya ke IKADI untuk dibangunkan masjid nantinya. Ya juga Pak Hengki ya, Pak Hengki dan istrinya ya, Ibu Mona, ini totalnya 1 miliar berdua ya. Jadi mewakafkan nilai sebesar 1 miliar ya kepada lembaga wakaf IKADI. Ini satu keluarga nih mereka berwakaf, totalnya satu keluarga aja berwakaf 1,4 miliar lebih gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara program ini. Ya dengan cara kuantum wakaf. Juga Ustaz Anik Syahuri ya sebagai direktur wakafnya juga ikut programnya juga ya, mewakafkan nilainya cukup besar juga ya, 166 juta kalau nggak salah kemarin ya ke lembaga IKADI juga. Ya, ada juga program wakaf Yakesma ya buat perguruan tinggi ya, buat rumah tahfidz, wakaf produktif dan seterusnya. Buat anak yatim ya boleh juga. Terserah kita mau berwakaf apa nanti ya. Nah, atau ke kampung Maghfirah. Ya, ini juga sebagian besar ada jamaah Maghfirah yang malam hari ini hadir ya, yang saya undang. Ya, ayo berwakaf ke kampung Maghfirah. Ini Ustaz Hatta menyiapkan generasi guru-guru ya, yang memang ini disiapkan untuk nanti mereka ini akan mengajarkan kembali ya nilai-nilai agama ini kepada umat. Jadi ini gratis ya, mereka kuliahnya gratis, full beasiswa 100% ya. Disiapkan untuk apa? Ya, kalau hari ini kita belajar sholat, belajar Al-Quran dari guru-guru kita, lah anak cucu kita nanti belajar sama siapa? Ya, oleh sebab itulah guru-guru ini disiapkan dan mereka akan kembali nanti ke daerahnya masing-masing. Ya, nah ini kegiatan di Kampung Maghfirah ya, luar biasa ya. Mungkin yang belum ke sana nanti boleh kita ajak ke sana. Ini ada dibangun di atas 355 hektar ya. Kampung Maghfirah. Nah, ini juga ada sekolah SMP-nya ya dan juga MA-nya. Ini programnya Ustaz Hatta ya akan terus ya tahun 2030 nanti akan membuat universitas ya di Kampung Maghfirah. Kemudian juga
untuk MTS Alianya ya. Nah, ini kemudian nanti insya Allah 2040 ya akan mendirikan Milbos di seluruh tanah air. Nah, inilah perlunya kita siapin dananya dari sekarang gitu ya. Wakafnya kita lakukan dari sekarang, kita himpun dari sekarang ya. Gimana? Ya ini ya dari jamaah-jamaah Mafiroh telah ikut ya mengikrarkan wakaf mereka ke kampung Mafiroh. Ini Ibu Mira ya. Kemudian Ibu Sari ya, kemudian juga Mas Gilang ya. Ini lumayan ya, wakafnya 450 juta. Ya Pak Midi ya, Bu Mila ya. Pak Kasmen juga jamaah Mafiroh ya. Mewakafkan cukup besar juga nilai wakafnya ya. Ini Bu Hilda juga ya, Pak Nazarudin, Pak Daniarso juga sama ibunya ya Bu Sri Hartini Cahyarini ya. Kemudian juga Ibu Rika ya, juga banyak sekali ya, Bu Yayang, kemudian Pak Midi, ini Pak Aang ya, kemudian juga Pak Novel, Ibu ini jamaah haji 2014, Ibu Liza ya dengan Pak Lutfi, kemudian ini Ibu dokter ya, Bu Dokter Ratna Komala ya, mewakafkan ini nilainya 1 miliar luar biasa ya kepada Mafiroh. Kemudian juga ada Mbak Afi ya, ada Ibu Yulia Wulandari ya, ini kemudian Ika ya, kemudian juga ini kemarin kita ikrar wakaf minggu lalu ya, Pak Deki ya, kemudian juga ada Ibu Yuli ya, kemudian ada ini Pak Irfan juga 1 miliar wakafnya ke Abu Mafiroh ya, kemudian ada Pak Rocky ya, Ibu Fitri juga, Ibu Tia ya, Ibu Siti Farida, luar biasa banyak banget ya yang sudah berwakaf ke sana. Nah, kenapa? Nah, ini perlu saya jelaskan malam ini. Gimana sih programnya itu? Kenapa mewakafkan dengan cara kuantum? Itu kan pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu masih agak bingung malam hari ini mungkin gitu ya. Merencanakan wakaf dengan kuantum itu kenapa gitu ya? Nah, yang pertama ya, kita bisa lebih tenang ya dan bisa lebih bertawakal. Kenapa? Jadi kalau kita sudah punya ikrar wakaf ya dan sudah ikut program wakaf ini, insya Allah ya dalam beribadah, dalam bekerja kita sudah tenang. Kenapa? Amal wakaf itu udah ada tuh, udah siap ya, sesuai dengan ikrar wakaf kita nilainya. Nah, kalaupun kita meninggal dunia dalam perjalanan kita kehidupan ini ya, wakaf kita sudah ready, sudah bisa siap dicairkan ya, sudah siap untuk dikelola nantinya. Nah, nggak harus nunggu kaya dulu ya. Untuk berwakaf 1 miliar itu nggak harus langsung 1 miliar, enggak. Ada programnya, tergantung kita mau ikut program yang berapa. Contoh ya, Ibu Ratna ya ambil program yang 1 miliar, tapi ada warisan 1,2 miliar, itu per bulannya sekitar 2,2 juta aja gitu ya. Yang 500.000 bisa, yang 1 juta bisa ya, tergantung kita mau ikut program yang mana nantinya ya. Nah, ta'awun di sini ya, karena wakaf ini dihimpun dengan dana ta'awun gitu ya. Jadi kita juga bisa berniat untuk wakaf itu atas nama orang-orang yang kita cintai ya. Banyak banget yang melakukan ikrar wakaf atas nama orang tua mereka ya, atas nama yang sudah meninggal ya, dan itu rata-rata luar biasa ya, harus sekali. Karena kenapa? Orang yang telah meninggal kan nggak bisa lagi berwakaf mereka, tetapi kalau kita berwakaf atas nama mereka, insya Allah pahalanya sampai ya. Yang keempat adalah amanah dan berkah. Kenapa? Kita langsung tahu lembaganya nanti akan kelola wakaf kita ya. Buat masjid boleh, nanti buat rumah sakit, buat sumur, buat pesantren, silakan kita langsung tunjuk di antara nazir-nazir wakaf yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian ini adalah bentuk cinta dan tanggung jawab kita. Kenapa? Nah, inilah beracu ya kepada hadis Sa'ad bin Waqqas tadi. Jadi selain menyiapkan wakaf, ada nilai warisannya. Ya, jadi inilah tadi ya, bahwa kalau kita mau mewakafkan sepertiga harta kita, kita bisa hitung caranya. Ya, jadi ada program kuantum wakaf dari Pro Syariah ini, ya, contoh seperti ini nih. Ini anggaplah usia 38 tahun usia saya gitu ya. Jadi kalau saya ikut program yang 1 juta sebulan, ya, maka ya ada nilai sebesar 1 miliar di sana. Ya. Nah, nilai inilah yang saya wariskan nantinya 550 juta ya, dan wakafkan sebesar 450 juta. Ya, karena ketentuan fatwanya seperti itu. Ya, ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya tahun 2016 nomor 16 tentang program wakaf ini. Gitu ya. Jadi boleh ya menyiapkan wakaf dan waris secara bersamaan. Nah, gimana caranya kita menyiapkan wakaf ini? Yang pertama adalah ya kita tentukan dulu siapa saja yang kita mau niatkan untuk menerima pahala jariyahnya. Ya, buat siapa wakaf kita nanti? Sebutkan nama orang tua kita, nama mertua kita, nama kita, nama anak kita, sebutkan. Kemudian kita hitung nikmat yang Allah sudah kasih selama ini. Dari kita lahir, remaja, kuliah, menikah, punya kerjaan, punya rumah, punya kendaraan, dan seterusnya, punya aset.
Ya kita hitung berapa sih yang pantas. Ya, kita hitung. Ya, berapa yang pantas kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita masih berat, ya. Disinilah kita diuji ya. Karena ada setan tadi ya yang menakut-nakuti kita. Janganlah 1 juta sebulan terlalu berat. Janganlah 2 juta sebulan terlalu berat. Janganlah 500 ribu aja sebulan masih berat. Ya. Padahal kalau kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa banget gitu ya. Masa iya untuk membangun rumah kita di surga ya berpikirnya panjang. Ya, berpikir panjang itu adalah setan di sana ya yang menakut-nakuti kita dengan kekurangan. Ya padahal itulah tempat abadi kita, itulah menjadi teman kita nanti di di kubur kelak ya dan akan menjadi penambah timbangan amal kita insyaallah. Ya maka niat dulu ya minimal. Ya dengan niat itu kita udah dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan ya dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga tercinta, hari ini saya niatkan ya untuk berwakaf ya, mengikuti program wakaf. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan meridhai niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata Rasulullah, al-kayyisu ya, man aqyasun nas ya. Jadi ketika Rasul ditanya oleh para sahabat ya, ketika datang Rasulullah, kata Rasulullah, ya Rasulullah siapa orang yang paling jelas itu? Rasulullah mengatakan aktsarum dzikran lil maut ya. Orang yang mengingat kematian ya, wasyadduhum istidadan lahu. Dan orang yang sungguh-sungguh menyiapkan kematian itu. Itulah orang yang cerdas. Nah, diantaranya ya ini contoh nih sederhana Ibu Tia ya, 30.000 aja per hari. Itu dia bisa menyiapkan wakaf 500 juta loh. Ya. Ini juga sama Ibu Nur ya, nilai wakafnya 1 miliar. Ya Pak Yoga wakafnya 1 miliar. Ya Bu Klaswara wakafnya 2 miliar. Maulvi 21 tahun loh. Ya, bisa ikut program wakaf yang 750 juta. Ya. Aditya masih 23 tahun, ya, bisa ikut program wakaf yang 1 miliar. Ya, ini anggota DPR ya, wakafnya 5 miliar bisa, tergantung kita mau ikut program yang seperti apa. Gitu ya. Nah, ini menurut Imam Hasan Al-Basri ya, hidup kita dunia ini nggak lama ya, hanya 3 hari ya. Kemarin yang nggak mungkin bisa kita ulangi ya. Hari inilah kesempatan kita menyiapkan untuk kita kehidupan kita akhirat kelak ya. Kemudian besok ya. Ya, saya insya Allah lah bulan depan, insya Allah tahun depan berwakaf. Belum tentu gitu ya. Belum tentu. Kita nggak tahu ya, kehidupan kita ini penuh rahasia ya. Kita cuma nunggu satu sebab kematian kepada satu sebab kematian berikutnya. Ya. Jadi kita sangat butuh menyiapkan bekal terbaik kita. Nah, kalau kita lihat gunung es ini Bapak Ibu ya, ini gunung es kan. Coba kita perhatiin gambarnya ya. Nikmat Allah kasih itu udah terlalu banyak ya. Dari dulu sampai sekarang ya. Yang kita syukuri seberapa besar sih? Ya. Nah, lalu yang kita mau wakafkan itu apakah kita masih mikirnya itu sunnah atau wajib? Ya. Ya, bukan lagi masalah sunnah atau wajib, tapi kita butuh wakaf itu. Ya, kita butuh pahala jariah itu. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik ya untuk mewakafkan sebagian harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada tabelnya. Contoh sederhana ya, tabel ini kan membantu kita ya, insya Allah ringan kok. Kalau kita sisihkan, anggaplah Bapak Ibu sini usianya 46 sampai 50 tahun. 28.000 per hari ya. Kalau kita dibagi anggaplah 30.000 deh. Ya, itu kan 10.000 per orang. Kita suami anak 30.000 per hari, masa iya? Ya, untuk berwakaf 250 juta kita berat gitu ya. Karena ada nilai 500 juta itu. Ada wakafnya 225 juta, ada warisnya 275 juta. Nah, kalau kita mau berwakaf 450 juta, anggaplah usia 46 50 deh, ya. Itu 1,7 juta aja nilainya yang kita store per bulan, ya. Per hari sekitar 56.000. Ya, kalau kita satu keluarga ada 6 orang, 10.000 per orang per hari. Ringan insyaallah. Ya. Nah, tapi kalau kita pengen berwakaf 1 miliar untuk dibangunkan masjid, ayo, bisa. Ada programnya, ini ada tabelnya. Ya, ada tabelnya, kita bisa buatkan program buat Bapak Ibu. Ya. Jadi bila hari ini Bapak Ibu ingin tahu lebih detail ya silakan nanti hubungi ya yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini ya. Silakan nanti akan dibantu untuk menjelaskan program Quantum Wakaf ini ya. Jadi insya Allah dengan program wakaf ini Bapak Ibu ya ada nilai yang bisa diwariskan. Ya kalau Bapak Ibu pun punya hutang ya dengan wakaf ini bisa ya program wakaf ini kan bisa juga menyiapkan warisan yang bisa nanti dipakai untuk membayar hutang kita pada kalau seandainya kita punya hutang gitu ya. Jadi jangan dulu saya banyak hutang gimana mau berwakaf. Enggak, justru program ini membantu kita ya
menyiapkan warisan buat keluarga kita, menyiapkan wakaf buat akhirat kita, ya, dan menyiapkan kewajiban-kewajiban kita yang mungkin kita punya hutang-hutang ya yang harus kita lunasi. Saya rasa itu saja ya. Saya pengen lihat malam ini kalau ada dari yang sudah berwakaf yang berkenan untuk memberikan testimoni, siapa kira-kira ya? Ada nggak ya yang saya kenal? Mbak Yayang boleh mau testimoni Mbak Yayang mungkin? Apakah berkenan memberikan testimoni? Yang sudah berwakaf kemarin, Bu Yayang sudah berwakaf ke IKADI juga, sudah wakaf ke Makfiro juga. Kalau berkenan boleh saya minta testimoninya. Atau Pak Anto sudah berwakaf juga, ya. Kalau berkenan saya minta memberikan testimoni 5 menit untuk memberikan energi semangat kepada yang lain. Mungkin kalau berkenan. Ya, Pak Anto sudah berwakaf juga ke Makfiro. Ya, kemudian siapa lagi yang ada malam hari ini? Ya, Pak Dokter Ratna aja deh. Dokter Ratna ya hari ini hadir lagi. Boleh Dokter Ratna ya untuk memberikan testimoni buat kita di malam hari ini. Untuk apa namanya Bu Dokter Ratna ini berwakaf ke Kampung Mafiro ya. Boleh saya berikan kesempatan untuk memberikan testimoni buat kita ya. Kenapa ikut program wakaf ini dan kenapa wakafnya Kampung Mafiro dan mungkin hal-hal lain yang mungkin mau disampaikan boleh di-sharing buat kita. Terima kasih Bu Dokter Ratna. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Zul. Dan selamat malam bagi para hadirin yang sudah ikut join di Zoom kali ini. Dan mungkin ada jemaah Mahfirah ya yang sudah hadir. Ya, Alhamdulillah saya berwakaf ya, sudah ikrar juga wakaf. Sekitar mungkin 3 minggu yang lalu ya Ustadz ya. Ya. Wakaf di Kampung Mafiro. Nah, awalnya itu saya kepengen berwakaf di program ini ya, yang awalnya memang saya kita tuh ingin sebenarnya punya masjid untuk wakaf gitu ya, tapi kan mungkin ya belum mumpuni ya, belum punya dana yang sebesar itu untuk bikin masjid sendiri. Jadi pada saat di pandemik ya, awal-awal pandemik itu Ustaz Zul kan menawarkan dan memang saya kebetulan dari dokter spesialis kulit dan kelamin ya, jadi saya memang jadi garda terdepan juga ya. Saya juga harus tetap praktek, tetap bertugas di suasana pandemik ketika mencekam karena kan belum ada vaksin, belum seperti sekarang ini ya. Jadi masih yang tinggi-tingginya kasus gitu. Nah, pada saat itu saya kan juga harus percaya diri karena banyak juga teman-teman sejawat saya ya meninggal gitu ya, terpapar COVID, ada juga kerabat juga yang terpapar. Nah, apalagi saya di garda terdepan ini kan saya berpikir selain juga saya harus berbuat baik, saya juga tetap harus menjaga imunitas tubuh saya juga gitu ya, menghadapi suasana pandemi COVID itu ya. Dengan Ustaz Zul punya program itu bagus sekali gitu. Jadi saya bisa berwakaf tapi bisa dengan dicicil gitu, tidak langsung berak ketika ini 1 miliar gitu, enggak. Jadi saya cita-cita saya udah alhamdulillah bisa terlaksana gitu, dan yang pastinya saya juga percaya juga dalam menjalani tugas saya sebagai dokter ya, yang pasti ada proteksi lah karena saya yakin sama Allah Subhanahu wa taala, karena apapun bentuknya, kita sedekah ya, bentuknya itu wakaf atau zakat, itu yang akan mencegah kita dari musibah, dari bencana seperti itu. Tuh keyakinan saya seperti itu. Nah, kenapa saya memilih Kampung Mafiro, karena alhamdulillah haji di Makfirah ya tahun 2014. Ini kebetulan ada ketua nih Pak Jaya ya, Haji Jaya. Halo Pak Haji Jaya, alhamdulillah sehat. Nah kita jadi sudah tahu Makfirah itu merupakan travel yang bagus ya, dipimpin oleh Ustadz Hatta seperti itu. Jadi saya sudah tahu tujuannya itu untuk mendidik dan para santri-santri ya yang nantinya menjadi tokoh-tokoh itu. Karena kan
sekolahnya ini sampai universitas gitu, yang saya kagum juga gitu. Dan tujuannya juga saya kepinginlah amalan saya itu selalu dipakai gitu ya, untuk seumur hidup, bahkan nanti ketika nanti meninggal kelak itu tetap bermanfaat gitu. Karena almarhum ayah saya berpesan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi terus papa saya juga dokter, jadi saya ditanamkan untuk selalu bisa berbuat banyak umat atau banyak masyarakat seperti itu. Nah, sehingga saya memutuskan untuk mengikuti program wakaf ini, dan alhamdulillah sudah ikrar di Kampung Mafiro dan kita melihat sendiri suasananya tuh bagus banget. Jadi saya lihat para santri-santrinya juga gitu, di sana juga ada rumah-rumah untuk guru-gurunya, bagus. Mungkin bisa dilihat Instagram saya juga ya, saya foto-foto di sana juga gitu, dengan rumahnya yang unik seperti di Lombok gitu ya. Terus saya juga ikut sholat di sana gitu. Jadi sungguh nyaman sekali tempatnya seperti itu. Jadi selain itu juga saya juga berwakaf juga atas nama almarhum papa saya, almarhumah mama saya, terus almarhum papa mertua saya, untuk juga ibu mertua saya masih hidup, dan saya juga memberikan ahli waris untuk kedua anak saya seperti itu. Ya, alhamdulillah saya juga sebagai dokter juga punya rezeki sendiri gitu ya. Saya bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Jadi itu yang saya dedikasikan untuk orang tua apa yang saya cintai, orang-orang yang saya cintai yang menjadikan saya seperti ini, seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa saya memilih cara kuantum wakaf ini ya, dan untuk di Kampung Mafiro. Semoga pengalaman saya dan sharing saya ini bisa membuat para pendengar semuanya ikut berwakaf dengan program ini yang sangat bagus sekali, karena kita juga mumpung masih muda, sebenarnya nggak muda-muda banget sih saya juga ya, usia 40-an, tapi alangkah baiknya gitu dimulai sejak dini, karena nanti kan kita juga nggak tahu kapan kita meninggal ya, umur kita sampai di mana, tapi dengan ada yang ini kita sudah safe, setidaknya kita sudah punya tabungan di akhirat seperti itu. Mungkin itu jadi masukan buat pemirsa semuanya yang mendengar semua di acara Zoom ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ratna sudah sharing ya buat kita malam hari ini. Bapak Ibu, terakhir saya mau kasih lihat satu video singkat saja, nggak sampai 1 menit videonya ya, biar kita lihat apa sih ikrar wakaf itu gitu ya. Ini saya mau kasih lihat sebentar aja, ya nggak sampai 1 menit. Potong-potongannya ya, saya mau share buat Bapak Ibu semua. Ini Dr. Ratna lagi ikrar wakaf ya. Sebagai pihak penengah atau wazir. Demikian strategi saya buat mengambil kesadaran dan keikhlasan tanpa daya paksa dari pihak manapun untuk menjadikan Allah jadi saya, suami dan anak-anak saya, serta diniatkan pahala manfaatnya untuk Allah kepada saya, Dr. Haji Wijaya Alibasa, sarjana ekonomi, Bilhadan Alibasa, kemudian untuk almarhum anak saya, Hajar atau Bumirati, binti pada Surasara Sadikusuma, untuk almarhum anak mertua saya, Dr. Haji Sukarji bin Soekarno, untuk menjadikan amal jariah bersama dengan saya, Haji bin Rukmini binti Jihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dari anak ini, serta bermanfaat untuk mengajar pendidikan dan agama yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita ikut program ini, kita melakukan ikrar wakaf ya, dan diniatkan pahalanya untuk orang yang kita niatkan menerima pahala jariahnya. Amin ya. Saya rasa itu Bapak Ibu, silakan yang butuh, yang ingin bertanya nanti silakan hubungi yang mengundang ya. Karena Bapak Ibu hadir karena pasti ada yang mengundang, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sekian, karena udah jam 9.04, pertanyaan kita langsung japri kepada yang mengundang ya, nanti akan dibantu dijawab.
Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Apa yang saya sampaikan malam hari ini menambah iman kita, menambah semangat kita untuk menyiapkan yang terbaik buat dunia dan akhirat kita insyaallah. Ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.